Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya salamnya, karena jawab salam itu wajib. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, di videoku kali ini aku ingin mengajak teman-teman kembali belajar selama pandemik ini. Pokoknya pantengin terus videonya sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Insya Allah aku akan upload video yang intinya video yang bermanfaat bagi teman-teman, dan insya Allah akan menambah ilmu. Ya udah, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang biomekanik, biolistrik, bioakustik, termofisika, fluida, dan biooptik. Kita masuk materi yang pertama, yaitu biomekanik. Biomekanik adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep teknik untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Biomekanik merupakan kombinasi antara keilmuan mekanik, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. Jenis-jenis biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dibagi menjadi dua, yaitu biostatis dan biodinamika. Peran biomekanik dalam kehidupan sehari-hari. Biomekanik ini sangat berperan. Yang pertama dalam perindustrian, kedua saat mengerjakan tugas, ketiga saat mengambil wujud di lemari, keempat saat mengerem mobil secara mendadak. Sistem kerangka dan otot manusia. Sistem ini tersusun oleh dua buah sistem, yaitu otot dan tulang. Keduanya saling berkaitan dalam menjalankan pergerakan tubuh manusia. Otot yang menempel pada bagian tulang untuk menggerakkan tulang rangka. Organ-organ tubuh manusia yang menyusun sistem ini meliputi yang pertama adalah tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Yang kedua adalah otot, adalah sebuah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Sistem yang terakhir adalah jaringan penghubung yang berfungsi untuk mengikat sebagian jaringan lainnya. Penghubung ini memiliki tiga bagian, yaitu kartilago, ligamen, dan tendon. Gaya statis tubuh. Statis yang artinya tubuh dalam keadaan seimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Sistem tulang dan otot berfungsi sebagai pengupil. Ada 3 kelas sistem pengupil. Kelas pertama, yang titik tumpu terletak di antara gaya berat dan otot. Sebagai contoh gambar berikut. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Sebagai contoh gambar berikut ini. Yang terakhir adalah kelas ketiga, di mana gaya otot terletak di antara titik tumpu dan gaya berat. Sebagai contoh gambar berikut ini. Masuk ke materi yang kedua, yaitu biolistrik. Adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel ini memiliki muatan positif dan negatif. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia. Yang pertama, sistem syaraf dan neuron. Kedua,
konsentrasi ion di dalam dan di luar tubuh. Ketiga, kelistrikan syaraf. Keempat, perambatan potensi aksi. Kelima, kelistrikan pada sinapsis. 6, kelistrikan otot. 7, elektroda. Ketiga, bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustik. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustik berarti kajian getaran dan bunyi. Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau getaran molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul pada makhluk hidup. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi adalah rambatan musikan elektris dalam medium 3 dimensi. Gelombang timbul akibat terjadi perubahan mekanik pada gas, zat cair, atau gas yang merambat ke depan dengan kecepatan. Gelombang bunyi menjalar secara transversal atau secara longitudinal. Secara transversal tegak lurus dengan arah getaran, sedangkan longitudinal sejajar dengan arah getaran. Sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama adalah gelombang memerlukan medium dalam perambatan. Kedua, mengalami pantulan. Ketiga, mengalami pembiasan. 4, pelenturan. Kelima, mengalami perpaduan. Keenam, mengalami penguraian. Yang terakhir adalah dapat diserap arah getaran. Kita lanjut ya teman-teman. Materi yang keempat, termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Termofisika adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda, yang memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat disebabkan perubahan suhu. Berikut adalah termometer yang umum digunakan: termometer air raksa atau alkohol, termometer elemen, termometer tahanan, pirometer optik, termometer gas yang bervolume tetap. Materi yang kelima, fluida, adalah zat yang dapat mengalir, termasuk di dalamnya zat cair dan gas. Tubuh manusia memiliki dua macam zat yang mengalir, yaitu udara di dalam saluran napas dan darah di dalam pembuluh darah. Ada dua ilmu yang mempelajari fluida, hidrostatis dan hidrodinamika. Jenis-jenis fluida yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Karena zat tersebut tidak dapat mempertahankan bentuk yang tetap, maka memiliki kemampuan untuk mengalir. Berikut perbedaan zat cair dan gas. Di dalam tubuh memiliki dua macam zat yang mengalir, yaitu udara di dalam saluran pernafasan dan darah di dalam pembuluh darah. Hubungan antara pernafasan, yaitu gas masuk ke dalam perut pada inspirasi, mengisi sebagian besar jalan nafas, sehingga gas O2 ditularkan dengan CO2 yang dibawa oleh darah. Komponen tekanan parsial O2 selalu lebih besar daripada CO2, baik saat inspirasi maupun ekskresi. Fungsi pembuluh darah.
secara detail untuk mempertimbangkan secara singkat beberapa sifat cairan dan prinsip-prinsip yang mengatur aliran cairan melalui pembuluh darah. Semua cairan bila dalam keadaan ruang tertutup mengerahkan tekanan hidrostasis merujuk pada gaya yang diberikan oleh liquid kepada seseorang terhadap dinding wadahnya. Tekanan darah yang diberikan dalam sistem vaskular dikenal sebagai tekanan darah. Materi yang terakhir atau materi yang keenam adalah biooptik, merupakan susunan kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisika yang berkaitan dengan sinar cahaya atau berkas cainar. Pembelajaran ini dibagi menjadi dua, optik geometri dan optik fisik. Mata adalah organ penglihat yang mendeteksi cahaya mata yang lebih kompleks, dipergunakan untuk memberikan pengertian visual, untuk membedakan gelap atau terang tergantung atas penglihatan seseorang. Tiga komponen tersebut adalah: 1. Mata memfokuskan bayangan pada retina. 2. Sistem syaraf mata yang memberikan informasi ke otak. 3. Korteks penglihatan, salah satu bagian dari menganalisa. Berikut adalah struktur dari mata. 1. Lensa mata. 2. Iris. 3. Pupil. 4. Konjungtiva. 5. Saraf optik. 6. Fosea centralis. 7. Retina. 8. Sklera. Pembahasan yang terakhir mengenai lensa pada biooptik. Yang pertama, lensa cekung mempunyai sifat menyebarkan cahaya sehingga disebut sebagai lensa divergen. Yang kedua, lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya memiliki ketebalan lebih daripada bagian tepinya. Kedua lensa ini memiliki sifat-sifat istimewa. Yang terakhir adalah lensa cembung cekung atau meniskus. Kanta meniskus atau kanta cembung cekung dapat berupa kanta positif atau negatif yang bergantung pada radius persis kedua bidang mata antar muka. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan menambah pengetahuan tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan terdapat dalam video ini. Aku mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.